Kita semua. Selamat pagi Ibu. Bapak Ibu Hebat Sampai 135. Salam sehat dan bahagia. Pada hari ini, di momen saat ini, saya akan memaparkan terkait tugas kami, aksi nyata tentang budaya positif. Pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang budaya positif, tapi mungkin belum tahu apa itu budaya positif. Pada program calon guru penggerak angkatan 9 ini kami sudah masuk di modul 1-4 dan yang kami bicarakan dan diskusikan adalah tentang budaya positif. Ya, oke. Dalam budaya positif itu ada beberapa konsep. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, 6 yang selanjutnya restitusi segitiga restitusi. Kalau yang 5 posisi kontrol itu pasti Bapak Ibu tidak asing lagi karena kita sudah pernah mendengarkan pemaparan dari rekan guru kita yang juga calon guru penggerak angkatan 8. Selanjutnya Ibu, kita lihat sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Kalau diumpamakan kita buat kegiatan, kita kepalkan tangan kita. Kita kepalkan tangan, kemudian umpamakan dalam kita punya kepalan tangan ini ada suatu benda yang sangat berharga yang tidak akan pernah kita berikan kepada orang lain. Kemudian teman kita berusaha untuk sekuat tenaga meminta kita untuk memberikan benda, mungkin ada cincin nikah atau apapun yang ada di dalamnya. Teman kita berusaha membujuk, menghardik, merayu agar kita membuka kepalan tangan kita. Ingat bahwa dalam kepalan tangan kita ini ada benda yang sangat besar. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Benda sangat berharga. Apa yang akan terjadi kira-kira? Apa yang akan terjadi? Kita pasti bisa juga kita pasti membukanya. Tapi membukanya tersebut apakah karena teman kita yang menyuruh kita membukanya atau karena apa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada 2 pilihan Ibu di situ. Pilihan yang pertama, saya harus membuka untuk diambil. Tapi pilihan kedua saya tidak membuka karena itu hak saya, barang saya. Nah, saya tidak mau berbagi misalnya. Benar sekali. Jadi yang bisa membuka tangan kita itu adalah kita sendiri. Hak kita. Ketika tangan kepala tangan kita terbuka, berarti kita sendiri yang menentukannya. Walaupun dirayu, dibujuk, dihardik, tapi kita sendirilah yang menentukan apakah tangan kita ini akan terbuka atau tidak. Selanjutnya itu. Ya, kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Sekarang biasanya kita sehari-hari kita selalu suruh anak buat ini, walaupun dia dengan terpaksa juga dia buat. Seolah kita merasa bahwa kita lah yang mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak demikian adanya. Tidak demikian adanya. Anak dia ikut kita punya mau karena dia memang mau ikut, walaupun dengan keadaan terpaksa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita juga sebagai guru sering seperti itu. Kadang kita kritik anak dengan harapan bahwa dia mau berubah atau menguatkan dia. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita kritik, kita membuat dia seolah-olah membuat dia dalam posisi tertekan, justru melemahkan dia kembali. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering kita lakukan. Kita sebagai orang dewasa, kita sering seperti itu. Kita merasa bahwa kita adalah sosok yang lebih tua, maka kita punya hak untuk memaksa anak melakukan apapun yang kita mau. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, kadang kita kasih penghargaan, itu kita menganggap bahwa itu bermanfaat. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini suatu pengalaman baru ketika saya mempelajari modul ini. Ternyata penghargaan itu bukan memberikan hal yang menguatkan atau bermanfaat. Memang dia bermanfaat, tapi tidak jangka panjang. Sementara. Malah penghargaan itu sebenarnya melemahkan anak kembali. Nanti akan ada materinya. Silakan Ibu. Ya, para perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi selama ini yang sering kita gunakan adalah stimulus dan respon. Ada stimulus, ada respon.
Teori kontrol ini merupakan hal yang baru juga ketika kami belajar di budaya positif ini. Teori kontrol ini dikemukakan oleh seorang ahli yang namanya William Geiser. Dia mengemukakan tentang apa itu teori kontrol. Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita seperti itu, kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita menghargai perbedaan. Kemudian, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak misalnya terlambat, kita melihat bahwa anak kok salah. Tapi dalam teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Sekalipun anak berbuat salah, pasti dia ada tujuannya, pasti ada maksudnya, pasti dia ini ada sesuatu sehingga membuat dia terlambat. Atau misalnya anak tidak sering kerja PR, pasti dia ini ada sesuatu di baliknya, sehingga anak susah sekali untuk kerja PR. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita selalu merasa bahwa kita ini bisa dikendalikan oleh orang lain. Tapi dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Setiap orang mempunyai hak kontrol atas dirinya masing-masing, termasuk juga seorang anak. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau saat yang sering kita buat itu stimulus respon. Kita paksa anak saat mungkin kita bujuk dia dengan bujuk supaya gagal, kita paksa dia. Harus deh, kalau besok kau tidak bawa, kau lihat. Seperti itu. Sedangkan pada teori kontrol, kita berkolaborasi bersama siswa sehingga siswa sendiri menciptakan pilihan-pilihan baru untuk dirinya sendiri, sehingga membentuk dia menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kalau dalam stimulus respon model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Menang kalah ini maksudnya saat model berpikir ini kita sebagai guru, kita posisi yang benar, siswa itu yang salah. Tapi kalau teori kontrol, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita mencari solusinya bersama-sama. Selanjutnya, ya, sekarang pasti Bapak Ibu tidak asing lagi dengan kata disiplin. Kata disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang sering kita buat yang itu. Kita berharap disiplin membuat siswa patuh kepada kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kata disiplin yang kita pahami saat ini seperti itu, bahwa kita membuat siswa patuh terhadap kita. Tapi sebenarnya kata disiplin itu arti yang secara luhurnya bukan seperti itu. Silakan Ibu. Ya, sebelum kita sampai ke sini, jadi disiplin itu adalah ketika kita bisa memanage diri kita, mengatur diri kita untuk lebih bertanggung jawab atas dasar nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai etika moral yang sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita sebagai guru, kita datang ke sekolah tepat waktu bukan karena kita takut nanti pimpinan marah, atau takut nanti kita harus bayar kita punya uang seperti kesepakatan kita, tapi kita membangun tanggung jawab dalam diri kita bahwa saya datang ke sekolah karena tepat waktu atau kedisiplinan diri merupakan bagian dalam hidup saya. Jadi dorongan dalam diri itu lebih penting. Jadi nilai-nilai kebajikan itu mengakui bahwa setiap perilaku perbuatan, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya menjadi yang bertanggung jawab, berintegritas, mandiri, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi diterapkan di mana saja di pelosok bumi ini. Jadi tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab kita di sini. Ketika kita pergi ke tempat lain juga kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut. Kemudian tadi saya sudah sebutkan bahwa teori kontrol Dr. William Geiser itu menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu contoh nilai kebajikan yang dalam lingkup dunia pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Itu salah satu contoh nilai kebajikan yang
kita terapkan untuk diharapkan bahwa anak memiliki profil pelajar Pancasila itu di dalam diri. Jadi kita guru juga harus bisa mempunyai nilai-nilai tersebut. Selanjutnya Ibu. Ya, yang berikutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Silakan Ibu. Ya, motivasi. Jadi ada 3 motivasi menurut penelitian. Ini bukan menurut saya, tapi menurut penelitian bahwa dari seorang peneliti psikolog namanya Ibu Diana, dia menyatakan bahwa ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian teori yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Teori yang pertama tadi itu, kalau saya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Anak-anak sekarang seperti itu kan, mereka datang tepat waktu. Sekarang ini mereka datang tepat waktu karena mereka takut dihukum. Itu yang mendasari mereka. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada anak belajar supaya mendapatkan juara 1. Tapi kadang sampai sudah dapat apa yang dia mau, dia tidak lagi belajar, dia berhenti karena dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Kemudian teori yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang diharapkan dari 3 teori ini, yang paling penting adalah kita menerapkan teori ketiga dalam budaya positif. Jadi budaya positif itu menekankan pada teori yang ketiga, motivasi dari dalam diri. Sedangkan teori pertama dan kedua itu dari luar, eksternal. Selanjutnya Ibu Mayu. Ya, oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa arti merdeka? Merdeka ini kita sudah sering dengar. Sekarang kita kurikulum merdeka. Tapi cenderung anak-anak menganggap merdeka itu kita bebas berbuat semau-maunya, melakukan apa saja. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka ini artinya kita bisa membangun integritas diri kita. Kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk memenuhi etika moral tadi, untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Jadi kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, mandiri. Itu merdeka, Mas. Itu juga anak-anak. Anak-anak juga kita harus bawa mereka, tuntun mereka hingga mereka bisa memerdekakan. Kita harus memerdekakan diri mereka. Oleh karena itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu menuntun siswa menuju kodratnya agar selamat dan bahagia. Jadi anak-anak bukan merdeka, tidak usah kerja PR sesuka hati, tidak. Justru merdeka mereka harus bisa bertanggung jawab untuk bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan dorongan dalam diri mereka sendiri. Silakan Ibu. Sekarang restitusi. Restitusi ini kita sudah sering dengar dari Pak Bento, teman guru kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu. Jadi kita menciptakan kondisi anak untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Sebenarnya restitusi ini menggampangkan kita guru. Kita tidak perlu capek-capek lagi untuk menentukan kamu harus begini. Kita justru harus menuntun anak untuk bisa mencari solusinya. Sehingga mereka menjadi pribadi yang merdeka tadi. Mereka bisa menentukan mereka harus buat apa. Langkah apa yang harus mereka ambil. Selanjutnya Ibu. Ya, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita sekarang saat ini kita belum sampai kita belum menerapkan restitusi secara sempurna. Kita masih menerapkan hukuman dan konsekuensi. Kadang anak tidak misalnya tidak buang sampah sembarang, konsekuensinya harus buang sampah ke tempat sampah. Kita masih bersifat itu. Kemudian memperbaiki hubungan, ciri-ciri restitusi. Jadi ketika kita melakukan kegiatan restitusi, kita memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak berbuat salah, bukan kita menekan dia kembali, tapi kita memperbaiki sehingga dia bisa menemukan dirinya dan memahami bahwa berbuat salah itu tidak menjadi persoalan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi karena kita tidak memaksa anak tadi, anak yang menentukan sendiri, dia harus buat bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Jadi anak melihat ke dalam diri dia apa yang sudah dia langgar. Nilai kebajikan apa yang sudah dia langgar dari kesalahan yang telah dia buat. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita sudah melakukan restitusi, kita melakukan dialog. Restitusi ini berupa dialog Bapak Ibu. Kita berdialog dengan siswa, kemudian ketika dia sudah bisa kenali dirinya, memperbaiki kesalahannya, dan dia akan kembali kepada kelompoknya dengan pribadi yang lebih kuat lagi. Silakan Ibu. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita sudah sering buat ya. Saya lihat beberapa Bapak Ibu guru ini sudah buat. Saya berbagi pengalaman saya tentang keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini kita menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada tadi. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita tidak boleh menulis kata yang bersifat negatif, tapi kata bahasa yang mendorong siswa yang mereka bangun sendiri untuk memunculkan nilai kebajikan tadi. Jadi kesepakatan kelas ini kesepakatan yang mereka buat. Kita hanya menuntun mereka saja. Mereka yang menemukan sendiri. Maksudnya apa? Supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab lagi terhadap keputusan yang sudah mereka ambil. Pengalaman saya di kelas 9B, ketika kami bangun kesepakatan kelas bersama, dan saya melihat ketika proses pembelajaran, mereka jadi lebih mawas diri, karena mereka tahu bahwa kita sudah buat kesepakatannya. Kita harus bertanggung jawab, kita harus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ketika diberikan tugas, mereka semaksimal mungkin berusaha untuk memenuhi keyakinan kelas yang tadi mereka sudah sepakati. Jadi untuk keyakinan kelas ini di sekolah kita sudah buat, walaupun secara kelas-kelas lain mungkin belum, tapi saya berharap sudah. Tapi sebagian besar 6 rombel ini sudah membuat keyakinan kelas. Lanjut Ibu. Selanjutnya. Terus. Ya, sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan ini. Saya mengikuti, jujur Bapak Ibu, saya mengikuti modul ini baru yang saya merasa sebuah hal baru bagi saya ketika saya belajar tentang penghargaan. Bahwa ternyata penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Itu mungkin kalau untuk konteksnya perlombaan itu bisa ya. Tapi kalau konteksnya di dalam kelas saya rasa itu tidak efektif. Melalui modul ini saya merasa bahwa benar, bahwa ternyata tidak efektif. Karena penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kadang ada anak yang dia termotivasi belajar karena penghargaan, bila sudah dapat penghargaan, dia punya motivasi tidak ada lagi. Kemudian, penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Yang merusak hubungan ini, kadang anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia cenderung rendah diri. Dia cenderung rendah diri, merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Jadi akhirnya relasi dia dengan teman-temannya bisa ada iri hati, kecemburuan, sehingga relasi dalam kelas juga menjadi tidak baik. Selanjutnya, ayo selanjutnya. Terus, ya sekarang coba Bapak Ibu kita lihat bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Saya kasih gambaran. Hukuman itu sebuah hal atau sebuah tindakan yang menyakiti fisik maupun psikis, bisa dengan perkataan, bisa dengan tindakan. Dan hukuman itu tidak bersifat kesepakatan, biasanya secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi biasanya sudah ada kesepakatan, ada stimulus, ada respon. Itu konsekuensinya. Mencatat 100 kali itu hukum. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu, karena kalau konsekuensi itu dia sudah disepakati bersama. Apakah sudah disepakati bersama murid bahwa terlambat harus mencatat 100 kali? Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman dan ya. ya. Karena bersifat fisik tadi. Ya.
menyakiti. Ya, Bu. Tetapi bisa menjadi konsekuensi kalau itu pelajaran PJOK. Iya. Ya sudah disepakati. Ya, terima kasih Pak Kus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Menyakiti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman tuh. Oh, ini salah kayaknya. Murid suruh untuk tidak mengenakan sepatu. Tidak mengenakan sepatu itu kurang kata tidak. Ya. Ini hukuman ya? Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi tadi tuh. Konsekuensi. Karena sudah kesepakatan guru PJOK tadi. Kecuali saya guru bahasa Inggris suruh anak lari di lapangan. Ya, itu terbisa. Itu tidak nyambung sama sekali. Silakan, Ibu. Oh, sudah hukuman konsekuensi, konsekuensi. Ya, silakan. Lanjut. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu silakan perhatikan, ini adalah perbedaan. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi dia tahu kalau dia buat ini dia akan ada akibatnya apa. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Ya. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi kita sering hukum anak itu tanpa kita sadari kita membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan anak merasa tidak dihargai. Selanjutnya Ibu, ya ini dia Bapak Ibu, bahwa kalau kita memberikan hukuman pada anak itu kita membentuk identitas gagal pada anak. Sedangkan identitas sukses itu yang membentuk disiplin adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah disiplin positif. Dia masuk dalam disiplin juga, tapi dia dalam disiplin positif, di mana anak bisa membangun rasa tanggung jawab dan mandiri dalam dirinya sendiri, menemukan solusi dari permasalahan. Silakan langsung Ibu. Next. Ya, sekarang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar ini, jadi anak seperti Bapak Ibu seperti tadi bahwa teori kontrol semua perilaku atau tujuan atau tindakan mempunyai tujuan. Jadi bisa saja tujuan tersebut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalnya anak sakit, anak terlambat, jangan sampai di rumah dia ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Atau dalam kelas mungkin anak tiap kali Bapak Ibu mengajar mungkin anak acuh tak acuh, jangan sampai dia butuh perhatian. Dia mungkin Bapak Ibu harus ekstra perhatian dengan dia, memberikan dia kasih sayang lebih untuk anak-anak tersebut. Jadi 5 kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu makanan, sandang pangan papan tadi, rasa aman, nyaman. Kemudian anak juga memiliki kebutuhan dasar untuk merasakan kesenangan, having fun. Having fun bukan berarti dalam kelas dia bermain, bukan itu. Maksudnya dalam kelas Bapak Ibu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kemudian anak juga membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di dalam kelas juga ada anak yang cuek-cuek, tadi coba diberikan perhatian. Kemudian penguasaan atau power, mungkin anak juga ingin dia mempunyai rasa berkuasa, beri dia kesempatan untuk maju di depan kelas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga dia merasa bahwa oh, saya ini ternyata di mata guru saya ini mampu. Kemudian kebebasan, freedom, berikan anak kesempatan juga untuk bisa merasa kreatif di dalam ruang belajar. Jadi Bapak Ibu ketika anak dalam kelas mungkin menunjukkan sikap yang tidak sewajarnya, tolong digali lagi, dikenali dulu, mungkin ada kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi. Selanjutnya Ibu, silakan terus. Selanjutnya, terus. Ya, oke. Sekarang kita lihat 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol sudah pernah diterangkan oleh Pak Bento sebagai guru penggerak angkatan 8, yaitu posisi penghukum,
yaitu pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk budaya positif, kita guru dituntut harus bisa menempatkan diri dalam posisi sebagai manajer. Sedangkan selama ini kita posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Kira-kira Pak Lawrence selama ini merasa Pak Lawrence posisinya sebagai apa? Sebagai teman, Kemudian Ibu Ati merasa posisi sebagai apa nih? Penghukum, ya. Dia apa? Kita juga semuanya. Dan menurut saya Ibu setelah melalui refleksi bahwa kita juga tidak salah karena kita juga terapan dari cara pembelajaran yang dulu kita alami, sehingga kita terbawa. Sejak saat dulu kita terima sering hukum, ketika menjadi guru pun kita melakukan hal yang sama. Jadi terbawa semua. Jadi kita memang produk penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Itu memang kita produk-produknya, kita masuk semua. Jadi Bapak Ibu, dalam budaya positif ini kita harus bisa menempatkan diri sebagai manajer, memposisikan diri kita sebagai manajer, dan memang tidak mudah. Tidak mudah. Itu dibutuhkan kesabaran sekali. Sabar, apalagi dengan karakter anak didik. Dan ternyata Bapak Ibu, manajer ini juga bisa berubah sewaktu-waktu. Dia juga bisa menjadi teman dan menjadi pemantau. Jadi kadang kita jadi manajer ini bukan berarti selamanya kita harus jadi guru yang sabar. Kadang-kadang kita bisa jadi posisi jadi teman juga. Kemudian kadang kita jadi pemantau. Jadi yang penghukum nih, kita suka hukum anak dong. Kita semua begitu. Menghardik, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, saya pukul kamu. Kan kita begitu dong. Saya juga sama. Kemudian hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kadang anak-anak begitu berbohong. Dia takut kena pukul, jadi berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi kita hukum anak sampai berlutut sampai puluhan kali juga anak tetap ulangi hal yang sama. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita sering, kamu membuat ibu kecewa saja. Kau tahu tidak, ibu sakit hati dan kau punya perbuatan. Kecewa. Kau tidak kasihan bu. Ibu capek sekali ajar kamu. Padahal lupa ngomong kita tugas aja. Jadi seperti ini, kita membuat anak merasa tertekan sehingga anaknya posisi mungkin tadi dia belum makan, dia lapar, jadi dia di dalam kelas mengantuk, mungkin dia kelaparan. Jadi karena ibu sudah bilang kau membuat ibu kecewa, jadi ya terpaksa ibu saya minta maaf. Tanpa ibu kita gali dia apa sih sebenarnya, apa yang membuat dia begitu, kita belum cari sampai situ kita sudah menyalahkan anak, sehingga anak merasa rendah diri. Ya anak-anak kita saya lihat rendah dirinya besar sekali. Kemudian temannya juga bagus Bapak Ibu, sebenarnya temannya juga bagus, tapi negatifnya bahwa nanti anak terlalu tergantung pada kita, pada satu guru saja. Nanti dengan guru lain yang tidak akrab dengan dia tidak hargai. Jadi kalau misalnya Ibu Ati tadi punya teman dan anak hanya responnya bersikap baiknya pada Ibu Ati, tapi nanti sudah dengan ibu yang lain tidak bisa. Bodoh. Maksudnya seperti itu teman. Kemudian pemantau itu biasa berdasarkan data. Kita kan biasa. Saya perhatikan kamu seberapa kali ini. Berdasarkan data. Kemudian pemantaunya juga bagus Bapak Ibu. Pemantaunya juga bagus. Tapi dia ada efeknya itu kita terlalu dampak pada muridnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kita masih menerapkan konsekuensi di dalamnya tadi. Kemudian manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata contohnya ada apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah dan lain-lain. Kemudian hasilnya anak menjadi kuat. Ingat tadi teori kontrol, setiap perilaku mempunyai tujuan. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunianya. Kemudian bagaimana murid pasti akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan yang terakhir dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya Ibu, ya ini pernyataan. Siapa yang mengatakan? Coba Ibu, ini posisi kontrol, coba lihat. Sekarang yang selanjutnya, kira-kira menurut Bapak Ibu, kamu tidak benar melakukannya, kira-kira itu hukum sebagai kita sebagai penghukum kah? Pemantau kah? Teman kah? Atau apa? Siapa yang membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut saya ini penghukum ini. Ya, penghukum. Ya. Ada
ayo lakukan demi ibu bapak. Ini adalah sebagai teman. Teman. Coba ibu klik ibu. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu Ini manajer. sebagai manajer. Coba ibu benar tidak? Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai Pembuat orang merasa bersalah atau pembuat. penghukum tuh. Coba ibu. Penghukum. Iya. Oke. Selanjutnya. Ya, yang terakhir Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya, ketika kita sudah memahami restitusi apa, kita sudah menempatkan diri sebagai manajer, maka untuk bisa menjalankan sebagai manajer tadi kita harus memahami tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua, validasi kebutuhan. Dan tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menemukan kasus, anak mungkin sudah berapa kali dalam pelajaran IPA-nya Ibu Ati, anak tidak mengerjakan tugas. Panggil dia. Kemudian kita sampaikan dia bahwa ibu lihat sini kamu sudah berapa kali tidak mengerjakan tugas. Benar tidak? Pasti dia jawab, ya benar. Kira-kira alasan kamu apa? Pasti seperti teori tadi, teori kontrol. Setiap perilaku mempunyai tindakan. Jadi kita gali dia. Kira-kira alasan dia apa? Jangan sampai bukunya tidak ada. Jangan sampai dia belum sempat fotokopi. Jangan sampai dia belum mengerti. Banyak faktor ya. Jangan sampai di rumah dia mau cari Ibu Ati suruh bilang cari data di Google, dia punya data tidak ada. Kebutuhan dasar tadi. Sekarang internet ini saya rasa sudah termasuk kebutuhan utama sudah ya, internet ini. Mungkin di rumah data tidak ada, kita tanya dulu. Alasan kamu apa? Terus kalau dia sampaikan, alasan saya begini Ibu, Bapak. Saya di rumah data tidak ada untuk cari ini, tugas ini. Dan tinggal oke baik anak, ibu terima kasih telah jujur, ibu bukan mau salahkan engkau, tapi ibu sudah dengar ini, ibu sudah sangat senang sekali. Kira-kira solusinya apa sehingga kamu bisa kerja tugas ini? Itu kita menstabilkan identitas. Setiap orang kita dalam pikiran kita tanamkan bahwa setiap orang itu pasti pernah kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Begitupun juga anak-anak. Jadi kita mengantar mereka sehingga mereka tidak merasa rendah diri tadi. Tidak merasa bahwa mereka gagal. Jadi kita menstabilkan identitas mereka. Kemudian selanjutnya validasi. Ketika anak sudah mengemukakan mengapa dia tidak mengerjakan tugas, kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Dia sampaikan tadi tidak kerja tugas. Alasan kamu apa? Kita antar mereka validasi kebutuhan. Sehingga kita bisa menuntun mereka menemukan solusi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Setelah dia sudah sampaikan, data saya tidak ada ibu. Kemudian menanyakan keyakinan tadi. Pastikan tugas kan sudah punya deadline, kapan harus dikumpulkan. Dia tanya lagi, ini kamu sudah lewat masa deadline, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar ini? Dia jawab, saya tanggung jawab ibu karena saya tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu. Jadi anak sendiri menemukan bahwa ternyata apa yang dia buat ini, dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yaitu nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Sehingga dari apa yang dia temukan, kemudian dia akan menemukan solusinya. Nanti kan kita tanya lagi, kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki hal ini? Mungkin dia akan membangun sebuah pendapat bahwa Bapak Ibu kalau bisa sekarang saya temukan solusi, saya akan ke ruang guru dan meminta wifi dari sekolah atau minta hotspot yang ada di sekolah untuk saya bisa mencari tugas. Atau saya bisa membuat jadwal ibu sehingga di rumah saya bisa tahu jadwal pelajaran saya sehingga saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Begitu Bapak Ibu tentang menanyakan keyakinan. Silakan Ibu. Ya. Jadi dalam disiplin positif maka yang harus kita miliki adalah itu tadi. Kita harus paham dulu makna disiplin itu apa. Kemudian kita harus menguasai dulu teori kontrol. Itu harus dalam benak kita bahwa setiap tindakan atau perilaku memiliki tujuan. Kemudian kita harus menerapkan 5 posisi kontrol manajer tadi. Sebagai manajer kita harus memahami nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, integritas dan lain sebagainya. Paling utama adalah motivasi intrinsik, membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kemudian membentuk keyakinan kelas tadi untuk mendorong motivasi dari dalam diri tadi. Setelah itu kita bisa menggunakan restitusi.
restitusi. Setelah kita sudah menggunakan restitusi, kita menggunakan restitusi dengan metode segitiga restitusi, 3 tahapan tadi, dan kita memposisikan guru kita sebagai manajer sehingga kita bisa melaksanakan segitiga restitusi dengan secara maksimal. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja pemaparan saya terkait budaya positif. Kurang lebihnya sedemikian. Jika masih ada yang belum dimengerti atau dipahami, saya membuka ruang untuk kita berdiskusi mungkin selama keseharian kita di sekolah, sehingga kita saling berbagi apa yang harus kita terapkan dalam sekolah. Budaya positif ini membentuk karakter bukan hanya anak, tetapi kita guru pada umumnya. Kita guru pada umumnya. Kita pun tidak mau anak-anak kita yang bersekolah di sekolah lain juga merasakan kekerasan, karena menghukum itu bukan merupakan solusi jangka panjang, tapi menghukum itu kita menggagalkan identitas anak, membuat anak merasa tidak berdaya dan menyakiti anak, sehingga jangan sampai anak yang mampu menjadi tidak mampu karena merasa dalam posisi tertekan. Jadi Bapak Ibu, kita semangat belajar, semangat berproses untuk menciptakan suasana belajar yang berdisiplin positif sehingga perkembangan pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik. Saya rasa hanya sekian saja. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Baik. Tadi Ibu ada buka kesempatan nih. Oh pas ya. Oke. Baik. Saya tutup sudah ya, Pak.